kami langsung saja untuk mempersiapkan waktu terkait permasalahan evaluasi tata kelola rekrutmen, pelatihan, dan penempatan PMI Mandiri. Pertama, rekrutmen saat ini kami menilai sudah cukup baik berdasarkan permintaan dari negara penempatan yang dibuktikan dengan job order dan kemudian masuk ke dalam Sisco dan diterbitkan surat izin perekrutan oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, barulah P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dapat melaksanakan perekrutan dan seleksi calon pekerja migran di seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Namun di sini kami menilai ada yang terputus, di mana sesuai amanat pasal 42 Undang-Undang 18 2017 tentang peran pemerintah desa yang seharusnya mensosialisasikan peluang kerja ke luar negeri kepada masyarakatnya melalui forum komunikasi RT RW yang dengan pengantar surat izin keluarga yang wajib diketahui oleh RT RW dan kepala desa dengan menyebutkan nama perusahaan penempatan dan lembaga pelatihan serta negara tujuan yang kemudian diintegrasikan ke dalam Sisco PPMI atau Sisco Siap Kerja untuk menghindari perekrutan ilegal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan selanjutnya diberikan pelatihan dan pembekalan sesuai amanat dalam pasal 13 Undang-Undang 18 2017. Dengan adanya istilah pekerja mandiri, maka di masa yang akan datang akan tumbuh kembang para calo dan tekong yang dan siapapun dapat melakukan perekrutan secara non prosedural atau ilegal tanpa job order, tanpa surat izin perekrutan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, sehingga banyak yang menjadi korban penipuan dan korban TPPO, dan itu akan menjadi beban negara. Selanjutnya untuk pelatihan. Lembaga pelatihan ini harus mengatur besaran komponen biaya pelatihan yang pada umumnya hanya belajar kursus bahasa saja. Dari silabusnya seperti apa, berapa kali pertemuan, tatap muka untuk teori berapa kali, praktiknya berapa kali, setelah selesai pelatihan kemudian dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Saat ini banyak LPK, khususnya LPK kursus bahasa Korea dengan iming-iming bekerja ke Korea dan Jepang melalui skema G2G atau penanganan sebagai kedok dan topeng untuk melakukan perekrutan secara ilegal, di mana para siswa didik dibujuk rayu untuk bisa berangkat secara cepat ke negara lain dengan menambah biaya penempatan hingga ratusan juta rupiah. Akhirnya terjadi penempatan ilegal tanpa kompetensi, tanpa pelindungan, tanpa kontrak kerja yang sah, dan bahkan tanpa visa kerja, tanpa tercatat di dalam Sisco PPMI, dan tanpa ada yang bertanggung jawab melindungi mereka mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai mereka kembali ke kampung halaman, dan akhirnya menjadi beban negara. Selanjutnya untuk penempatan mandiri, seringkali disalahgunakan oleh oknum pejabat dan sindikat mafia TPPO. Mereka diarahkan seolah-olah mengurus kelengkapan dokumen dirinya sendiri, berangkat sendiri, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tanpa melalui sistem yang sudah dibangun pemerintah melalui koridor aman bermigrasi. Contohnya seperti yang kita saksikan di Kamboja, Myanmar, dan Arab Saudi. Mereka berangkat secara mandiri, non prosedural, ilegal. Tapi ketika mau pulang, mereka teriak-teriak, nangis-nangis depan kamera, minta negara hadir. Untuk mengatasi masalah PMI mandiri ini, sebaiknya dihapuskan saja. Tidak perlu ada PMI mandiri. Dan para pelakunya diberikan sanksi termasuk PMI-nya yang ilegal dan melanggar undang-undang seperti Kamboja dan Myanmar sebagai pelaku kejahatan scammer yang telah menipu bangsa sendiri. Seharusnya mereka yang deportasi dari Myanmar dan Kamboja dikurung badan dan dikenakan sanksi sosial agar ada efek jera. Selanjutnya
untuk tata kelola perizinan dan pengawasan P3MI. Pertama, perizinan harus dievaluasi secara berkala. Apakah job order, surat izin perekrutannya masih aktif atau hanya topeng saja? Punya SIUP, tetapi prosesnya non prosedural seperti yang dilakukan ke Arab Saudi. P3MI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak melayani proses dokumen untuk penempatan ke Arab Saudi khususnya domestic worker, tapi mereka tetap berangkat dan itu negara terkesan membiarkan mereka berangkat telanjang tanpa pelindungan, tanpa kompetensi. Jadi kita mohon negara untuk hadir untuk memberikan perlindungan dan mengaturnya. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar pelayanan dokumen penempatan PMI domestic worker ke Arab Saudi kembali dibuka ketika job order yang bernama support worker yang pernah diajukan oleh salah satu rekan kita ke Arab Saudi yang telah disahkan oleh KBRI, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran wajib menerbitkan surat izin perekrutan. Tidak boleh ada penolakan karena KBRI yang lebih mengetahui jenis pekerjaan dan bonaviditas perusahaan atau pengguna di Arab Saudi serta risiko yang akan terjadi oleh para PMI kita di sana. Akibat adanya penolakan penerbitan surat izin perekrutan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, akhirnya mereka menempuh jalur non prosedural ilegal. Nah, ini patut kita curigai. Kenapa ditolak? Bisa jadi ada oknum yang sengaja menutup agar penempatan melalui sindikat mafia ini tetap berjalan satu pintu. Selanjutnya untuk pengawasan. Fungsi pengawasan berdasarkan PP nomor 59 tahun 2021 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan PPNS dan peran serta masyarakat. Kondisi saat ini KP2MI sepertinya tidak mau melibatkan Binwasnaker Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang memiliki PPNS di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Sedangkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hanya memiliki penyidik PPNS lebih kurang 50 orang. Jika disebarkan di seluruh provinsi, maka hanya ada 1 orang PPNS di setiap provinsi. Bagaimana mungkin Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat melakukan fungsi pengawasan kepada P3MI hanya berdasarkan laporan tanpa melakukan pencegahan? Selanjutnya, penanganan kasus sanksi dan peran negara. Ketika ada korban TPPO yang ditempatkan secara ilegal oleh oknum LPK Korea, mitra Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, korban tidak bisa dilayani laporannya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan alasan LPK bukan kewenangan kami. Lalu kewenangan siapa? Itu kewenangan Binala Fotas Kementerian Ketenagakerjaan. Maka si korban pergi ke Kementerian Ketenagakerjaan dan dijawab oleh Kementerian Ketenagakerjaan, urusan PMI bukan kewenangan kami lagi. Sebaiknya laporan ke Bareskrim, maka pergilah kami ke Bareskrim, Direktorat PPA PPO. Disarankan untuk membuat laporan informasi terlebih dahulu dengan melampirkan semua alat bukti dan petunjuk, baru dilakukan penyelidikan. Setelah cukup alat bukti dan gelar lidik, baru korban diberitahu untuk membuat laporan polisi. Baru dimulai penyidikan dan ini memakan waktu yang sangat panjang hingga 1 tahun, hingga 1 tahun lebih, hingga saat ini belum juga P21. Saran kami, semua yang melaporkan ke KP2MI dilayani terlebih dahulu, baru dibuatkan surat pelimpahan pemeriksaan kepada Kemenaker maupun Bareskrim sebagai bukti negara hadir memberikan perlindungan kepada PMI beserta keluarganya dari ujung rambut sampai ujung kaki
mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai kembali lagi ke kampung halaman, dan agar korban tidak bolak-balik dan putus asa dalam memperjuangkan hak-haknya. Kemudian korban diberikan pendampingan hukum, menuntut keadilan dan membela hak-haknya melalui kerjasama dengan lembaga bantuan hukum. Jadi masih banyak penyidik yang tidak paham Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penyidik kepolisian maupun di kejaksaan, sehingga yang sudah benar dipersalahkan, sedangkan yang salah seperti Kamboja, Myanmar, Arab Saudi dibiarkan. Contoh yang pernah kami tangani, penempatan PMI ke Hong Kong yang dilakukan oleh rekan kita, salah satu P3MI di Malang, yang telah lengkap dokumennya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13. Ketika akan berangkat, mereka digerebek dan dokumen ditahan penyidik hingga dilakukan penyitaan oleh pengadilan. Padahal dokumen tersebut bukanlah dokumen hasil kejahatan. Amanat pasal 70 ayat 2 disebutkan, pejabat dilarang menghalang-halangi keberangkatan PMI yang telah lengkap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Dan sanksi pidananya ada di dalam pasal 84 ayat 2 yang berbunyi, pejabat yang menghalangi keberangkatan PMI yang telah lengkap dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Namun hingga saat ini PMI yang gagal berangkat sudah 1 tahun lebih tidak dapat menerima asuransi perlindungan akibat gagal berangkat dan tidak dapat melakukan proses baru melalui P3MI lainnya karena kelengkapan dokumennya masih ditahan oknum kejaksaan dan pengadilan dengan alasan harus menunggu ikrah. Saat ini sedang proses kasasi dilakukan oleh JPU. Nah, pertanyaannya, negara kemana? Katanya negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada PMI beserta keluarganya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, sampai lagi kembali ke kampung halaman. Ini baru kejadian di dalam negeri. Tidak mampu hadir, apalagi jika terjadi permasalahan PMI di luar negeri. Saran dari kami kepada KP2MI, negara melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan utusan khusus mengambil kembali hak-hak para pekerja migran beserta keluarganya berupa dokumen asli seperti KTP, KK, akte kelahiran, ijazah, buku nikah, paspor, dan lain sebagainya yang bukan dokumen hasil kejahatan, agar mereka bisa berproses kembali dan mendapatkan penghasilan di luar negeri untuk mengangkat ekonomi keluarganya. Padahal di dalam persidangan tidak terbukti tuduhan TPPO dan penempatan orang perseorangan. Karena dokumen PMI semua lengkap dan telah diverifikasi oleh Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan telah mendapatkan EPMI melalui orientasi prapenempatan. Namun karyawan P3MI tersebut di Malang tetap saja divonis 1 tahun 8 bulan dari tuntutan 6,5 tahun. Oleh karena itu JPU banding sekarang sedang kasasi. Kalau lanjut PK1, PK2 sampai menunggu ikrah, maka nasib PMI beserta keluarganya untuk berproses kerja ke luar negeri pupus sudah harapan mereka hingga 3-4 tahun ke depan. Dan mereka yang benar melakukan tahapan proses harus mendekam di penjara sehingga putusan ingkrah. Nah, perlindungan terhadap pelaku penempatan yang sudah benar bisa dikatakan tidak ada. Jadi P3MI ini perlu juga perlindungan yang sudah melakukan kerja yang benar tetapi tetap disalahkan. Padahal yang salah pejabatnya dalam memutuskan dan menilai, ya, dan tidak paham Undang-Undang 18 2017. Selanjutnya, standar pelatihan sertifikat dan perjanjian kerja. Standar pelatihan. Lembaga pelatihan harus mengatur besaran
komponen biaya pelatihan. Pada umumnya mereka hanya belajar khusus bahasa saja. Jadi harus dibuat cost structure-nya agar tidak liar, banyak dijadikan kedok untuk merekrut secara ilegal, kemudian mereka ditempatkan juga secara non prosedural. Dan mereka setelah di dalam pelatihan LPK tersebut, para siswa didik yang telah lulus wajib di asesmen apakah lulusan dari LPK tersebut banyak komplain dari pengguna atau majikan. Jika tentunya silabusnya, jika ada tentunya silabusnya harus diperbaiki. Tidak semua negara sama silabusnya, beda negara, beda jabatan tentunya akan berbeda silabusnya. Mohon dipercepat ya Pak. Baik Pak. Fasilitas LPK pelatihan wajib ada asrama, dapat mendidik kedisiplinan terhadap waktu istirahat dan saat bangun pagi. Mereka disiplin kerja dan disiplin diri di luar negeri akan berbeda dengan tinggal di rumah sendiri atau di rumah orang tua. Waktu belajar perlu ditambah untuk pendidikan mental, perlu diterapkan bila perlu ada pelatihan semi militer, retreat seperti itu, atau minimal ada outbound untuk melatih mental mereka. Mengenai sertifikasi kompetensi, wajib disesuaikan dengan permintaan yang ada dalam job order sesuai dengan negara penempatan, memiliki kebutuhan dan standar yang berbeda. Jika penempatan tidak sesuai dengan kompetensi, maka pejabat yang meloloskan harus dipidana sesuai dengan amanat pasal 84 ayat 1 junto 70 ayat 1 Undang-Undang 18 2017. Dan masa berlaku sertifikat kompetensi itu menjadi seumur hidup, jangan per 6 bulan. Jadi mereka yang sudah selesai kontrak 3 tahun balik lagi ke Indonesia, mereka harus mengikuti pelatihan lagi, sertifikasi lagi, ya kan? Itu hanya menambah biaya dan mempersulit para pekerja migran kita. Selanjutnya, yang terakhir, untuk perjanjian kerja, wajib disesuaikan permintaan yang ada dalam job order dan PKP. Setiap negara penempatan memiliki aturan dan standar yang berbeda dan harus ditampilkan di setiap website di KBRI. Tidak bisa seluruh PMI di negara yang bekerja di luar negeri yang berbeda negara penempatan dan berbeda jabatan, isi kontrak kerjanya sama, baku sesuai keinginan pemerintah Republik Indonesia. Jadi banyak perjanjian kerja itu copy paste semua digunakan untuk ke seluruh negara penempatan. Sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan peraturan negara penempatan tersebut. Pelayanan endorsement visa dari KBRI harus cepat karena majikan membutuhkan pekerja yang cepat dan PMI juga membutuhkan pekerjaan yang cepat. Jangan hanya endorsement saja memakan waktu hingga berminggu-minggu. Maka adnaker yang seperti itu perlu diganti karena prinsipnya kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah supaya dapat uang pelicin mungkin kan. Akhirnya yang rugi PMI kita sendiri. Ini contoh seperti penempatan ke Singapura. Hampir seluruh agensi tidak mau menggunakan kontrak kerja dari KBRI karena prosesnya lambat. Mereka langsung merekrut ke Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang ada. Karena dikarenakan pengurusannya terlalu lambat, sehingga mereka lebih senang menerima PMI prosedural tanpa kontrak kerja. Nah, solusi kami untuk sidang Singapura ini perlu dibuat one file system di Batam agar mudah pengawasannya sebagai jurisprudensi seperti eranya zaman Pak Yakob Nuawea melalui Kemenaker nomor 80 tahun 2004. Demikian dari kami dan penutup izin kami berikan pantun. Kota Baru banyak buah berangan. Buahnya taruh di keranjang. Negara hadir
berikan perlindungan agar PMI-nya aman dan senang. Perang besi di rumah jiran, rumah indah dekat bendungan. Komisi 9 berikan peran agar PMI mendapat perlindungan. Demikian, wallahumma biqil wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.